Adik-adik, masih ingat kan materi bilangan pecahan saat masih SD dulu? Tentu masih ingat kan? Menurut adik-adik, bagaimana sih caranya membandingkan sebuah bilangan pecahan? Dan bagaimana ya cara mengoperasikan bilangan pecahan tersebut? Mau tahu? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Belajar matematika dan kakak yuk. Kali ini Kak Mika selaku fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik untuk belajar matematika dengan tema bilangan pecahan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi bilangan pecahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar adik-adik dapat mengetahui konsep bilangan pecahan, dapat membandingkan bilangan pecahan, dapat memahami konsep pecahan senilai, dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, dapat memahami dan mengoperasikan bilangan pecahan campuran, dapat mengetahui konsep perkalian dan pembagian bilangan pecahan, dan dapat mengoperasikannya. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup hanya dengan bilangan bulat saja, begitu juga dengan adanya bilangan pecahan. Nah, kalian pasti sudah tahu kan tentang bilangan pecahan? Lalu, bagaimana ya cara membandingkan dan mengoperasikan bilangan pecahan tersebut? Simak pembahasannya ya. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Ya, benar sekali. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Agar lebih paham, yuk kita simak ilustrasi tersebut. Pada ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa bagian pizza yang sudah diambil ada 1 potong dari total keseluruhan 6 potong. Jadi bagian pizza yang sudah diambil dalam bentuk pecahannya adalah 1/6. Sedangkan bagian pizza yang belum diambil ada 5/6. Bentuk umum dari pecahan pasti sudah tahu kan? Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan. Membandingkan bilangan pecahan itu ada 3 macam ya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita dapat langsung membandingkan nilai pembilangnya. Nih, misal ada 5/8 dan 3/8. Penyebutnya sudah sama-sama 8 kan? Jadi kita bandingkan saja antara 5 dan 3. 5 dan 3 lebih besaran 5. Jadi ya sudah, hasilnya 5/8 lebih besar dari 3/8. Yang kedua adalah jika pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Misal 4/9 dan 4/5. Pembilangnya sudah sama-sama 4, jadi kita bandingkan saja antara 9 dan 5. 9 dan 5 lebih besaran 9. Jadi 4/9 lebih kecil dari 4/5. Ingat ya, semakin besar nilai penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Yang ketiga adalah jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Jika pembilang dan penyebutnya berbeda, maka yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan cara perkalian silang. Rumusnya seperti itu ya adik-adik. Misalnya ada pecahan 2/3 dan 6/7.
kita dapat langsung mengalihkan silang kedua pecahan tersebut dan nggak perlu lagi ya melihat penyebutnya karena otomatis sudah sama. Jadi caranya 2 dikali 7 titik-titik 3 dikali 6 14 kurang dari 18. Jadi 2/3 kurang dari 6/7. Materi selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama ketika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, 1/6. Kita sama-sama mengalihkan 1 dan 6 dengan angka 2. 1 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 2/12. Jadi 1/6 senilai dengan 2/12. Contoh yang kedua adalah 3/9. Kita sama-sama membagi 3 dan 9 dengan angka 3. 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3 sama dengan 1/3. Jadi 3/9 senilai dengan 1/3. Selanjutnya, konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang akan dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Sebagai contoh, 2/9 ditambah 6/9 dikurangi 1/9. Karena penyebutnya sudah sama-sama 9, maka kita langsung saja mengoperasikan seperti biasa ya, yaitu dengan cara 2 ditambah 6 dikurangi 1/9 sama dengan 7/9. Sedangkan cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu dengan langkah berikut. Jadi yang pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya, bisa dengan menggunakan KPK. Yang kedua yaitu dengan menghitung pembilangnya dengan angka yang dikalikan saat menyamakan penyebut sebelumnya. Baru kemudian kita operasikan pembilangnya. Selain menggunakan KPK, kita juga dapat menggunakan cara perkalian silang terhadap kedua pecahan untuk menyamakan penyebutnya dengan rumus berikut. Sebagai contoh, 1/3 ditambah 5/7. Caranya yaitu dengan 1 dikali 7 ditambah 3 dikali 5 per 3 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 22/21. Adik-adik, apa sih bilangan campuran itu? Jadi, bilangan campuran adalah campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk memudahkan pengerjaan, biasanya bilangan campuran dirubah terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan. Sebagai contoh, 21/5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1/5 sama dengan 11/5. Selain penjumlahan dan pengurangan, ternyata masih ada lagi ya cara pengoperasian bilangan pecahan, seperti perkalian dan pembagian. Perkalian dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sebagai contoh, 5/12 dikali 2/3 sama dengan 10/36. Pengoperasian pecahan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian dapat dilakukan dengan rumus berikut. Ya, benar adik-adik. Pecahan yang kedua dibalik dan operasi berubah menjadi perkalian. Sebagai contoh, 3/10 dibagi 4/7. Langkah penyelesaiannya adalah 3/10 dikali 7/4. Jadi hasilnya adalah 21/40. Adik-adik, seru kan pembelajaran kali ini? Tidak terasa ya, pembelajaran kali ini telah selesai. Kita sudah banyak belajar mengenai bilangan pecahan dan cara pengoperasiannya. Kakak harap pembelajaran kali ini dapat adik-adik terapkan ketika mendapati permasalahan matematika yang serupa.
Nah, sampai di sini materi matematika tentang bilangan pecahan. Kakak harap adik-adik dapat memahaminya ya. Jika belum, silahkan putar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Tetap jaga semangat belajarnya dan jangan lupa untuk banyak berlatih soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.